Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Akurat Talk. Kali ini spesial, kita kedatangan tamu spesial. Dia penyanyi dangdut dan hari ini dia akan mengenalkan rilis terbarunya. Kita sapa saja, Ratu Meta. Hai Mas Rian, apa kabar? Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak, ini kan lagi sibuk untuk ini ya, rilis single ya. Single. Mbak, apa bisa diceritakan itu persisnya penggarapannya itu seperti apa? Penggarapannya agak sedikit sulit ya dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi tahun ini tuh aku seharusnya ini 1 tahun ini harus ada 2 lagu seharusnya. Yeah. Tapi lagu yang aku ini Rahasia di Belakangku, betul kan? Sekarang kita kan lagi mau menceritakan lagu Rahasia di Belakangku. Nah, di Rahasia di Belakangku itu sudah rekaman saat bulan puasa tahun lalu, bayangin, 1 tahun yang lalu, ya kan? Terus setelah kita rekaman, kita harusnya langsung ke video klip. Video klip itu waktunya tuh sangat benar-benar yang susah, dari tempat, ya kan? Terus dari situasi kita harus gak boleh yang berkerumun, sedangkan video klip itu kan nggak bisa cuma 3 orang. Kita kan harus ada sutradara, yang harus ada ya beberapa manajemen, kita juga ikut kan. Jadi dari situ disusah, tempatnya juga tadinya yang mau di Pulau Seribu kita nggak jadi, dan akhirnya kita ke Puncak, lebih aman di Puncak. Bayangin dari bulan puasa bulan puasa tahun lalu sampai kita dari Juni kita mau syuting video klip, Covid-nya lagi tinggi. Juli juga sama, ya kan, lockdown. Agustus. Berarti syuting bulan apa? Oktober. Oktober. Okay. November langsung rilis. Oke, sama terus itu di Bogor kan? Itu di Bogor. Itu yang biasanya kalau sebelum-sebelumnya Covid, itu hari ini rekaman, 1 minggu setelah itu kita langsung video klip kan. Tapi ini banyak banget halangan-halangannya, tapi ya udahlah, kita syukurin aja. Terus kayak apa ya, kayak ada kayak film, tau gak sih, kayak gini. Aku terjadinya di tahun 2021 tuh kayak bener-bener kayak film gitu. Ini bener gak sih gitu. Masih kayak percaya gak percaya, tapi emang nyata gitu. Mbak, kalau untuk lagu ini kan Rahasia di Belakangku. Nah, ini apa ceritanya seperti apa? Mengisahkan barangkali pengalaman pribadi, itu persisnya gimana? Kayak diselingkuhin gak sih? Iya sih. Jadi sebetulnya di lagu ini kan emang pengalaman pribadi banget. Awalnya gue nggak tahu nih kalau misalkan ini lagu memang pengalaman gue banget. Yang tahu itu Pak Bos langsung, Pak Rahayu. Pak Bos itu ngasih lagu, Meta ini kayaknya cocok deh sama kamu gitu kan. Gue tuh belum denger apa sih isi liriknya itu, apa sih kata-katanya itu gitu kan. Pas gue denger, pas gue lihat judulnya aja dulu, Rahasia di Belakangku, Pak serem banget sih gitu kan. Rahasia di belakang. Kenapa lu mikir serem banget itu? Ya gue udah ngomong sama bapak tuh sebelumnya, Pak, gue besok gue pengen punya lagu, gue nggak mau yang sedih-sedih, gue takut trauma gitu loh. Terus. Iya kan. Terus bapak lah ngasih nih lagu. Gue bilang Rahasia di Belakangku, coba kamu dengerin dulu, kata gitu. Saya dengerin dong, dengerin sampai habis. Nah ini kayaknya ini ya bener Pak, ini kayaknya gue banget deh gitu kan. Tapi gue banget kejadian yang sudah gue terjadi itu, memang lagi terjadi gitu loh. Lagi saat itu kan gue lagi ya sama mantan lain gitu. Terus udah gue dengerin, loh kok iya ini bener, iya kamu cocok nggak? Tapi saya takut Pak, enggak, itu kan memang kalau lagu itu ibarat kata bapak, memang dia kan menceritakan pengalaman kita kan gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya. Udah gue bawain aja tuh lagu, ya enjoy sih. Jadi ya itu tadi bener tentang seseorang yang diselingkuhi gitu. Jadi banyak tidak keterbukaannya. Dalam gitu. artian ini masih menjalin asmara atau sudah menikah, dihidupkan dalam lagu itu? Sudah menikah, sudah menikah. Jadi banyak rahasia-rahasia dan akhirnya ya gitu deh. Dan banyak perempuan juga. Oke. Gimana Ratu Meta untuk
triknya untuk menghidupkan lagu ini? Tadi kan udah ada pengalaman pribadi ya, jadi spiritnya tuh ada gitu kan. Terus bagaimana sentuhan-sentuhan untuk membawakannya secara vokal, secara penampilan, joget dan sebagainya, itu gimana untuk menghidupkan lagu ini? Ya awal untuk rekaman itu kayaknya kan ini harus apa sih namanya, harus konsentrasi ya, harus menyesuaikan, kan lagu sedih kan Bu. Dan musiknya agak cepet ya? Iya, iya kan awalnya sedih tapi harus ada dance-nya ya kan. Jadi gue tuh harus mikirin di saat rekaman tuh, gue mikirin gue lagi disakitin dia aja gitu loh. Nah gitu. Iya, gue lagi disakitin dia aja gue mikirinnya. Pokoknya gue biar dapet tuh lagu gitu. Itu paling lama rekamannya 3 jam soalnya. Gue paling lama itu rekamannya 1 jam, nggak sampai 1 jam. Kalau kelamaan di ruangan kan kering kita. Sulitnya tuh belum dapet feel-nya atau apa gitu? Nggak ngerti deh, ini kan penciptanya tuh emang pencipta udah senior banget. Dia pernah menciptakan lagu Mayang Sari kayak gitu kan, yang udah lama ya senior banget. Jadi dia tuh pengen bener-bener yang nggak usah terlalu banyak diedit di komputer gitu loh. Jadi gue pengen suara lu suara asli dan lu benar-benar harus penghayatan gitu loh. 1 bait pun kita salah, balikan lagi gitu, dibalik lagi. Jadi gue lebih konsentrasi ke mantan gue deh gitu. Gimana sih waktu itu lagi disakitin gitu kayak gitu. Ternyata itu jadi pertanyaan publik juga sih sebetulnya, apakah seorang artis itu untuk menghidupkan suatu lagu atau suatu perannya di dalam acting itu juga harus meremember gitu kan, mengingat-ingat masa lalu. Ternyata Mbak Ratu melakukan itu. Iya. Kadang lagi pernah kok sama sama suami gue dulu ya, itu almarhum ya. Kita karaoke nih, saut-sautan coba. Iya, jadi kayak apa sih cemberut, apa kamu ingat siapa kata gitu. Jadi kayak lagu tuh kayak curhat, tau gak sih? Dipikir dia, padahal gue tuh cuma nyanyi doang ya, nyanyi ini gitu kan. Kamu mengenang siapa gitu, jadi kayak saut-sautan juga sama dia nyanyi gitu. Ya gitulah, tapi emang bener sih. Tapi berarti memang sepedih itu ya diselingkuhi pada waktu itu? Iyalah. Dia nggak terbuka aja sih sebetulnya. Coba kalau misalkan saat itu dia terbuka dari awal seperti ini, gue ada ini, gue lagi kasus ini, lebih enak dong. Gue juga lebih legowo, ngerti nggak sih? Ya saat itu kan pas kita mau nikah aja, gue lagi mau nikah. Tanggal 10 gue mau nikah, tanggal 4 gue dapat kabar kalau misalkan dia suami temen gue, masa. Gue nggak tahu. Oke, terus. Gue nggak tahu kalau misalkan dia yang lu sama suami gue kata gitu. Tanggal 10 gue mau nikah, gue mau ke rumah tuh karena udah dari ustadz kan. Tanggal 10 kan mau akad nikah nih. Tanggal 4 gue di WA, yang lu sama suami gue. Hah, suami lu siapa? Gue bilang gitu. Pas udah gitu langsung dikirim tuh foto sama dianya. Gue shock langsung. Gila nih kata gue, temen arisan gue, lu bayangin. Sebelum menikah itu ya? Iya, sebelum menikah. Gue bilang, gue udah kayak mau nangis, gue nggak bisa, apa juga gue mau gue bener-bener gue teriak, tapi di situ gue mana lagi macet lagi, gue mau putar balik, gue bingung kan. Terus gue mau pulang ke rumah, tapi gue mau pulang ke rumah dalam keadaan gue kayak gini, gue ngelihat ada anak gue, ya nggak boleh lah gue, terus ada ibu gue gitu, gimana? Gue mau nelfon siapa lagi ini, gue bilang gitu kan, gue bingung ya kan. Kalut lah pada waktu itu. Iya, kalut lah, gue putar balik set. Gue balik deh ke hotel karena saat itu udah jam 8 malam. Gue pergi ke hotel di Kemang. Hotel, terus Bu Ratu, iya kalau ada yang nanya saya bilang nggak ada. Oh iya, oke. Terus udah gue masuk hotel, gue nangis kejar, gue telepon emak gue, mah ini gimana? Gue sambil nangis gitu, sambil nangis gitu kan, gimana? Soalnya ini gue udah, ya kalau kata itu sih, gue udah punya sertifikat nikah juga, udah pasti, iya, udah ngurusin ini, ngurusin itu dari pihak keluarga satu dan keluarga gue udah tahu lah gitu kan, undangan udah menyebar. Nyokap gue ya udah jalanin aja, nasi udah jadi bubur, gimana lagi gitu kan. Daripada ntar gue di media naiknya gimana gitu kan. Awal mula tuh gue pertama ya udah deh. Pelakor ya Iya. istilahnya. Akhirnya gue pancing tuh perempuan ya kan, gimana lagi gini. Wah, terus
iya nih gini kasih foto-fotonya sama dia banyak. Iya. Terus akhirnya dia tuh almarhum nyariin gue tuh saat itu, nyariin gue udah telepon anaknya, papi lu kayak gini, gue telepon omnya, gue telepon tantenya, semua keluarganya gue telepon. Ya mereka ada yang tahu ada yang enggak gitu loh. Oke. Jadi ya memang ternyata beliau memang gitu loh, nggak cuman satu aja, ternyata ada beberapa gitu. Tapi kemudian ada sisi baiknya nggak untuk mengenal Ada dong. Kalau untuk itu ada. Jadi kalau untuk sisi baik ya for sure. Kalau gue sih jujur gue sayang sama dia. Yeah. Gue pribadi gue sayang. Cuman karena egonya dia terlalu tinggi dan udah tahu salah tapi dia nggak mau disalahin gitu loh. Nah egoisnya terlalu tinggi, udah tahu salah tapi nggak mau disalahin. Tapi dan ada beberapa si istri sirihnya tuh ada lah yang lebih tua dari dia itu terlalu terlalu apa sih mengganggu banget gitu loh. Dan akhirnya gue tuh kayak sadar, oh ya udahlah gue kayaknya terlalu ditekan gitu. Dan gue tuh orangnya nggak mau yang, gue pengennya pikiran gue nggak mau terlalu banyak beban, ngerti nggak? Nah, gue pengen santai, relax, nggak mau masalah kalau dia kan mungkin udah biasa dengan masalah A, B, C, D gitu kan. Kalau gue kan nggak ada. Gue yang penting gue santai. Gue nggak mau mikir kalau gue tuh punya, oh nih si ini hartanya banyak, oh si ini lu nggak dapet apa-apa, nggak. Gue pengennya santai buat diri gue, nggak terlalu banyak beban. Berarti ini ya dari lu pribadi mengambil hikmah dan ada pelajaran nggak dari gue pernah diselingkuhin, berarti kan gue harus begini, dengan komunikasi orang untuk mengetahui dia itu seperti apa harus begini. Kalau dulu gue lancar loh komunikasi sama orang, beneran deh. Mau siapa kayak bapak-bapak siapa juga lancar gue. Iya gitu. Selancar gimana maksudnya? Lancar tuh gimana dalam ya artian? Lancar. Hai apa kabar? Hai abang baik, aku abang di mana? Gini gitu. Kalau sekarang Ratu apa kabar? Baik. Gitu. Kalau dulu gue tuh yang apa sih kayak bisa ngebuka perasaan gue, terus kayak ya have fun gitu loh bareng sama mereka, ketemu sama mereka. Oh Ratu nanti kita ketemu, oke bang, abang kapan datang ke sini? Oh iya, terus teman iya oke. Jadi banyak relasi gitu kan mau ketemu. Kalau sekarang aku tuh lebih kayak ketutup gitu. Cantik ya, makasih. Kalau lihat status gue gitu kan, apa kabar Ratu? Baik, gitu kayak pleb doang. Setelah jadi kayak orang, ini kenapa sih Ratu nih lagi ada problem terus kan? Gue nggak tahu deh, gue kenapa sih? Gue pengen diruqyah rasanya. Pengen diruqyah, iya. Terus kayak kesurupan gitu ya? Iya, makanya kan kemarin gue bilang sama lo, gue tuh kayak mood gue nggak ada, hilang aja 2021 itu kemarin, asli. Dan sempet nolak TV. Iya, sempat nolak TV. Ada TV beberapa, kayak beberapa syuting kayak gue nyanyi, terus kayak quiz juga, terus ada apa tapi talk show. Itu gue bener-bener gue males gitu loh. Semenjak yang kemarin banyak masalah, trouble, karena COVID lah apa. Kayak gitu. Berarti lu tipikal susah ya membangun mood tuh sesulit itu gitu, dan biasanya lu harus ngelakuin apa gitu untuk membangun? Gue sih sebenarnya enggak, cuman di tahun ini aja 2021. Tapi gue sih sekarang mikir lagi, jadi lu harus bangkit di tahun 2002 gitu. Nggak mungkin lu akan seperti kemarin lagi gitu. Ya gue mikir lagi karena gue punya Tuhan, gue sholat kan, dan akhirnya gue berpikir lagi, gue bilang oh iya ya, kita tuh ciptaan Tuhan, kita tuh harus yang lebih gimana lagi sih gitu kan, betul. Berdiri di atas berdiri lebih semangat lagi. Kita nggak boleh gitu bersedih terus, menyendiri, kita nggak boleh kayak gitu, karena ya kita harus senang gitu, kita harus happy. Jadi setelah gue ngelakuin, gue beberapa kali gue sholat, puasa, gue tanya juga sama temennya nyokap juga, beberapa yang paham soal agama dan sebagainya gitu. Iya, gue sampai konsultasi itu. sampai seperti itu gue bilang ya sabar dulu kata gitu, coba dibawa sholat kata gitu ya, sambil ya jalan-jalan ikhtiar gitu. Ya gimana kagak ngedrop bro. Iya. Di saat tahun 2021 loh gitu loh. Oke, balik lagi ke single tadi kan, maksudnya dari lu apa? Udah melakukan promonya kah
udah kemana aja dan selama ini komunikasinya dengan tim label itu nanti akan membuat lagu ini kali seperti apa, masuk di platform apa dan sebagainya, itu gimana ceritanya? Ya kalau untuk platform itu sebetulnya sudah masuk ya dari sebelum-sebelumnya, kayak YouTube, kayak ada Zuki, gue kemarin dapat nominasi. Oh ya? Gue tuh di lagu-lagu gue yang sebelum-sebelumnya udah banyak masuk nominasi AMI Awards, terus global Akademi Dangdut Indonesia, terus Global Award ya, terus sama The Zuki International Global International. Itu masing-masing lagu yang mana? Kalau yang AMI Award sama Akademi sama Global yang di Indonesia itu lagu yang Sakitnya Lu Adalah gitu. Oke. Nah kalau yang The Zuki Global International itu Jerman kayaknya kan, Jerman atau Amerika gitu. Itu gue masuk 8 besar. Indonesia juga banyak di Indonesia, cuman yang masuk gue doang. Gokil. Ya. Itu Lagu yang Memori Tahu Bulat. Tapi gue bingung loh di sana. Itu kan lagu Indonesia ya. Orang tuh orang Meksiko, orang Korea, orang ini. Gue dengerin lagu-lagu mereka, walaupun orang Korea Meksiko, tapi mereka lagunya Barat loh, Bo. Iya. Iya kan mereka Barat. Tapi kalau ini gue tuh kayak kok lagu gue dangdut Indonesia, dibilang apa dia? Pop. Pop, dia bilang pop, kata dia bilang pop. Padahal dia nggak ngerti juga kalau orang luar ngerti dangdut, dia pikir dia pop kata gitu. Tapi itu yang masuk gimana ya? Lebih ke remix ya supaya diterima, atau nggak perlu begitu sebenarnya bisa? Nggak perlu. Oh gitu. Nggak perlu. Gimana? Malah yang itu dia malah suka yang lagu ini, yang Rahasia di Belakangku. Yang dirimu ini. Kalau di sana kan lebih nge-mix, yang Memori Tahu Bulat itu lebih remix lagi ya kan. Dia bilang, Ratu, kok kamu tidak lagu ini gitu kan? Gue bilang, lah ini lagu baru rilis, dia bilang gitu kan. Lagi pula ini Zuki ini kan baru, udah lama, udah baru berapa minggu gitu. Ini baru, kenapa nggak lagu itu? Ini baru. Yang nanya siapa? Ya orang sana ya kan agent nanya. Ini lagu baru, gue bilang. Jadi mereka tuh pengennya minta lagu ini. Gimana kalau gimana kamu nanti next kamu udah menang, kamu masukin ini lagi, katanya. Iya, dalam hati kata gue kemarin nyari-nyari buat votingnya capek banget, beneran. Iya, itu kan harus voting, bener-bener voting asli. Kita nggak boleh kita voting itu kita nembak kita nembak di email itu nggak boleh. Itu benar-benar harus lo punya, dia punya. Satu orang, satu handphone satu gitu. Cara votingnya? Ya cara votingnya nanti itu dari email dari email yang benar-benar aktif. Tapi kalau misalkan dia nggak aktif, kelihatan dari mereka gitu. Oh, dipilih berdasarkan voting. Okay. Iya, jadi nggak asal-asalan. Berarti gini ya, berarti kalau gue tarik, dangdut itu punya tempat ya di mancanegara. Gimana menurut kamu? Alhamdulillah sih, gue juga udah sempat go internasional dan senang juga sama Fitri Karlina. Dia punya bisnis sampai ke di mana sih si Fitri? Masih ada di Amerika kan, tuh kan di US. Kak Fitri Karlina aja sampai ke US. Nah, gue juga pengen seperti itu. Aduh, kapan ya? Gue mikir one day apa kapan gitu. Gue udah punya pengalaman, pengen punya pikiran pengen usaha di sana. Tapi ya minimal gue udah pernah nyanyi sih di beberapa negara. Tapi gini, untuk ke arah sana kamu kan punya pegangan dalam artian begini, siapa sih yang menjadi idola gitu kan, para senior di dangdut ini terutama, itu siapa? Oh, gue pasti Bunda Rita kalau untuk di dangdut. Terus kalau untuk ini ya teman main lah, nggak jauh-jauh, Zaskia Gotik. Oh gitu. Kenapa memilih mereka? Ya kalau jujur, kalau misalkan Rita Sugiarto ya mungkin untuk dia power untuk suaranya, terus untuk karakternya itu dapat banget deh Bunda Rita dangdutnya gitu. Dan dia orangnya kan nggak terlalu yang mau neko-neko, santai gitu. Ya itu patut kita contohin dan motivasi untuk kita ya kan. Kalau Zaskia itu ya dia punya kepribadian juga good lah, baik. Terus untuk
lifestyle-nya juga oke gitu kan. Jadi kan kebanyakan kan kalau dangdut zaman dulu ya maaf ya, kayak ih bajunya kok kayaknya jedar-jedor gitu kan. Nah kalau sekarang kan mereka udah bisa menyesuaikan gitu loh, udah bagus aja. Terus buat kamu buat Ratu mau menampilkan dengan penampilan yang kamu ini seperti apa pada saat di panggung dan sebagainya, sehingga banyak orang terkesan dangdut Image. image itu kamu gimana? Kalau gue sih, gue akan menjadi diri gue sendiri sih di saat misalkan gue memakai pakaian yang nyaman, ya udah gue nggak harus mengikuti orang lain. Misalkan gue di mana, misal gue milih baju nih, dikirimin nih sama desainer ini, wah kayaknya bagus. Gue udah ngebayangin nih dengan gue pakai baju itu, dengan si ini bagus mana gitu loh. Ya udah gitu, jadi dengan fashion gue sendiri aja sih.